Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak akan memaparkan materi lanjutan ya dari mata pelajaran Teknik Pengembangbiakan Komunitas Perikanan Air Tawar. Di mana pada pemaparan hari ini Bapak akan membahas di KD Pengetahuan 3.10 yaitu menganalisis penetasan telur komunitas perikanan, dan di KD keterampilannya yaitu melakukan penetasan telur komunitas perikanan. Kemudian fase-fase telur sampai dengan menetas menjadi larva. Nah, ini sebelum Bapak membahas lebih dalam lagi, yang perlu kalian ketahui pada saat terjadinya masuknya si sperma ke dalam telur itu disebut dengan proses pembuahan atau fertilisasi ya, dimana pada fase tersebut ini terjadi pada saat si sperma masuk ke dalam sel telur. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam sel telur akan berubah menjadi tahap embrio ya, yang dimulai dari perkembangan pertama itu pembelahan zigot, kemudian ada stadia morula, kemudian berubah menjadi selanjutnya stadia gastrula, dan yang terakhir stadia organogenesis atau pembentukan organ-organ yang ada di ikan. Nah, ini yang ada di gambar fase embriogenesis. Kemudian tahapan perawatan telur sampai dengan menjadi larva ya. Jadi yang pertama itu penyesuaian kondisi suhu. Kemudian yang kedua penyediaan oksigen terlarut. Yang ketiga pencegahan serangan penyakit pada telur. Kemudian yang keempat pengelolaan kualitas air. Dan yang terakhir pemberian pakan larva. Jadi ini adalah tahapan-tahapan setelah telur setelah telur dipindahkan ke bak penetasan. Nah, ini adalah stadia-stadia tahapan yang harus kita lakukan. Kemudian tahapan yang pertama yaitu penyesuaian kondisi suhu. Jadi sebelum Bapak terangkan nih, suhu sangat berperan atau berpengaruh terhadap proses penetasan si telur ya. Jadi semakin tinggi suhu air, maka proses penetasan telur akan semakin cepat. Dan sebaliknya, jika suhu air dingin, maka proses penetasan telur akan semakin lambat ya. Jadi tapi bukan dilihat dari tinggi suhunya, tapi ada suhu yang optimal, di mana suhu yang optimal itu kisarannya itu antara 29 sampai 31 derajat Celcius. Ini bisa dilihat di gambar yang bagian paling atas itu namanya head heater ya. Heater itu untuk memanaskan air. Jadi jika kondisi suhu yang ada di lingkungan kita atau yang ada di lab kita suhu airnya dingin, dibantu dengan heater ini untuk memanaskan. Kemudian yang paling bawahnya itu gambar termometer ya, itu untuk mengecek suhu ya, alat untuk mengecek suhu. Tahapan yang kedua itu penyediaan oksigen terlarut. Di mana oksigen tersebut masuk ke dalam telur ya, secara difusi atau masuk ke dalam lubang membran telur atau cangkang telur. Oksigen yang optimum yaitu adalah 5 mg per liter. Nah, ini alat untuk menambahkan oksigen ke dalam air. Ada aerator, yang satunya blower ya. Jadi kalau aerator ini digunakan pada akuarium untuk kapasitas akuarium 1 ataupun 2. Nah, kalau untuk blower ini titiknya itu bisa menjangkau sekitar 60 sampai 100 titik. Jadi jika kita akuariumnya banyak, kita bisa menggunakan blower, tapi jika akuariumnya sedikit, kita bisa menggunakan aerator. Yang selanjutnya pencegahan serangan penyakit pada telur. Telur ini sangat rawan sekali terhadap penyakit ya. Tahapannya itu pertama kita harus mencegahnya ya. Jadi biar penyakit tidak ada di si telur. Yang pertama itu mengendapkan air selama 3 sampai 7 hari sebelum kita gunakan. Jadi pada bak penetasan media airnya itu jangan dulu si telur dimasukkan, tapi air tersebut harus diendapkan selama 3 sampai 7 hari, baru si air tersebut bisa digunakan untuk wadah penetasan telur. Kemudian yang kedua, menambahkan cairan methylene blue. Jadi cairan methylene blue ini untuk membunuh jamur.
terutama jamur yang ada pada telur. Selanjutnya yang ketiga, usahakan bak penetasan tersinari matahari. Jadi usahakan bak penetasan itu berada di luar. Kalau berada di dalam, usahakan kita harus menggunakan lampu UV. Jika tidak ada, berarti si bak penetasan itu harus berada di luar, sehingga si kolam tersebut dapat tersinari oleh matahari. Dan yang keempat yaitu gunakan media air dari sumur. Jadi jangan gunakan air itu dari pump ataupun dari selokan sawah atau irigasi sawah ya. Nah, biasanya ini jamur yang sering menyerang si telur atau telur lele atau ikan-ikan yang lain itu jenisnya itu adalah Saprolegnia sp, di mana dia akan menempel pada telur tersebut dan kemudian telur tersebut itu akan berubah warna menjadi putih dan membusuk. Pengelolaan kualitas air larva. Nah, ini harus diperhatikan juga ya. Jadi untuk pengelolaan air itu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan itu pertama menyimpan air di bak penetasan. Selang waktu berapa hari setelah berpijah atau si telur ditempatkan di bak penetasan, itu harus ada namanya sifon, di mana untuk membuang sisa-sisa kotoran-kotoran dari telur ataupun sperma yang ada di bawah. Kemudian kita juga harus melakukan namanya pergantian air ya. Jadi pergantian air itu sekitar 3-5 hari sebanyak 50%. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas air agar terjaga sehingga si telur ini dapat menetas dengan sempurna. Nah, ini gambar proses penyimponan ya. Yang satu di bak fiber dan yang kedua itu di akuarium. Nah, ini proses terakhir pemberian pakan larva ya. Dimana setelah si telur menetas, langkah yang harus kita lakukan adalah pemberian pakan. Namun pada saat dia menetas, kita jangan dulu memberikan pakan, dikarenakan masa 3 hari setelah dia menetas itu masih menggunakan kuning telur ya. Jadi nutrisi larva itu masih menggunakan kuning telur untuk cadangan makanannya. Nah, setelah 3 hari lewat, barulah si larva tersebut kita kasih pakan. Nah, waktu pemberian pakan larva itu sekitar pagi jam 7, kemudian siangnya itu jam 1 ya. Sorenya itu sekitar jam 5 dan malamnya itu jam 9. Namun jam pemberian pakan ini tergantung masing-masing teknisi ya, beda-beda. Jadi ada yang paginya dari jam 8, siang jam 2, sorenya jam 6 sore, kemudian malamnya itu jam 11. Itu tergantung teknisi ya. Jadi ini masing-masing teknisi berbeda dari waktu pemberian pakannya. Kemudian pakan yang sering digunakan untuk larva pada saat setelah menetas 3 hari berlangsung, pertama itu biasanya banyak yang menggunakan emulsi kuning telur ya. Yang kedua itu Artemia, Daphnia, Tubifex dan Pengli. Nah, untuk Pengli ini ada jenis pakan buatan ya. Pengli 0 yang biasa dipakai yang pertama itu. Nah, ini gambar yang pertama emulsi telur. Jadi yang kuning telurnya ya, maksudnya emulsi telur itu yang kuning telurnya. Kalau yang putihnya itu dibuang aja. Nah, yang kedua itu gambar Artemia, kemudian ada gambar Daphnia, terus cacing Tubifex sama pakan Pengli. Ya. Mungkin dari 5 kategori pakan yang diberikan untuk larva ini, yang paling bagus atau yang dominan pertumbuhan cepat itu menurut Bapak yaitu cacing Tubifex, di mana kandungan nutrisinya itu sangat banyak proteinnya. Selain itu juga untuk cacing Tubifex ini untuk kualitas air tetap terjaga ya dibanding ke yang lain. Contoh kuning telur. Jika kita menggunakan kuning telur terlalu banyak, nah kemudian si larvanya itu tidak memakan, nah itu akan mempengaruhi rusaknya kualitas air yang ada di kolam ya. Jadi yang paling bagus dari kelima ini Tubifex. Meskipun di Artemia juga bagus, cuma
untuk para petani yang ada di sekitar kita, Artemia itu terlalu mahal ya, hampir mendekati 800.000 per kalengnya. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang ada di KD 10 ya. Mungkin video selanjutnya akan Bapak jelaskan lagi tentang materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.